Sejarah masa lalu Indonesia, sebagaimana sejarah yang lainnya, itu masih terjadi polemik, masih terjadi simpang siur berita, mana yang benar, mana yang tidak. Karena itu, di sini saya hanya ingin membagikan sejarah yang sudah fix kebenarannya dari sumber yang bisa dipercaya, mana yang benar dan mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di program Baca Sejarah. Setelah Islam masuk ke Indonesia, banyak hal yang terjadi tentu saja. Ulama-ulama dari Hadramaut berdakwah, kemudian selanjutnya beriringan atau susul menyusul ulama-ulama yang berdakwah ke Nusantara. Dan ketika dakwah itu terjadi, tentu saja banyak hal yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang masuk Islam, kemudian sudah diceritakan juga sebelumnya bangsawan-bangsawan yang juga ikut masuk Islam, bahkan menikahkan anak-anak mereka dengan ulama-ulama tersebut. Sehingga lambat laun rakyat Nusantara pada masa itu memeluk agama Islam. Bahkan ada juga raja-rajanya yang memeluk Islam. Sebagaimana saya katakan di awal, masih terjadi polemik tentang sejarah Indonesia. Salah satunya adalah kerajaan pertama apa yang muncul setelah Islam datang ke Indonesia. Apakah Samudra Pasai? Kerajaan Perlak. Ternyata setelah kita membaca-baca kembali, tidak ada fakta yang mengatakan bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan pertama dilihat dari tahun berdirinya. Demikian juga kerajaan Perlak. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa dia kerajaan yang pertama kali muncul di Indonesia. Karena masih terjadi polemik sebelum Perlak, tahun-tahun sebelum Perlak di daerah-daerah yang lain, tetapi jelas di Sumatera dan tentu saja di daerah pelabuhan itu ada kerajaan-kerajaan kecil yang dia sudah berislam lebih dulu daripada kerajaan Perlak. Tetapi untuk mencari data itu bukan hal yang mudah gitu ya. Dan kebanyakan sumber yang didapat adalah sumber-sumber dari hikayat. Yang jelas hikayat ini adalah catatan-catatan kisah, tuturan-tuturan kisah, tetapi memang banyak latar belakang sejarah. Tetapi karena bercampur sehingga tidak bisa dibedakan mana yang kisah sebenarnya, mana yang sejarah. Dan tidak ada bukti atau data yang kuat yang mengatakan kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan yang pertama berdiri. Jadi saya tidak berani mengatakan mana kerajaan yang pertama dan mana yang kedua, mana yang ketiga dan seterusnya gitu. Tetapi yang data yang mungkin bisa dibagi lebih dulu dengan Anda karena datanya lebih dahulu saya temukan adalah kerajaan Perlak. Tapi sekali lagi tidak bisa dikatakan di sini bahwa kerajaan Perlak adalah kerajaan yang pertama kali ada di Nusantara. Hanya kerajaan Perlak ini adalah kerajaan termuda yang datanya telah ditemukan. Tidak menutup kemungkinan sebelum kerajaan Perlak ada kerajaan-kerajaan lain yang telah tumbuh di Nusantara atau kerajaan-kerajaan yang tadinya beragama Hindu dan Buddha kemudian rajanya masuk Islam karena dakwah dari para ulama-ulama yang dakwah ke Nusantara. Kerajaan Perlak ini berdiri pada tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Berakhirnya tidak dengan tumbang atau hancur, tetapi bergabung dengan kerajaan yang lebih besar yang pada saat itu muncul, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur daerah Aceh, dan kerajaan ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya adalah sumber alam berupa kayu Perlak yang bahkan telah diekspor keluar Nusantara, sehingga orang luar Nusantara menyebut daerah ini sebagai daerah Perlak. Maka kerajaannya pun dinamai sebagai kerajaan Perlak. Kelebihan lainnya dari kerajaan Perlak ini adalah bahwa daerah ini telah memiliki pelabuhan internasional. Tentu saja salah satu sebabnya dikarenakan terjadinya ekspor yang sangat banyak dan kayu Perlak ini terkenal di seluruh dunia.
Bukti bahwa kerajaan ini pernah ada sebetulnya tidak banyak, tidak sebanyak bukti yang ada untuk kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Tetapi bisa meyakinkan kita bahwa kerajaan ini memang eksis. Yang pertama adalah ditemukannya beberapa mata uang. Mata uang ini dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah mata uang emas, yang kedua adalah mata uang kupang, dan yang ketiga adalah mata uang yang terbuat dari kuningan. Di mata uang ini terdapat tulisan yang jelas sekali terlihat bahwa itu adalah tulisan dengan huruf Arab. Dan di situ jika dibaca tertulis bacaan A'la, dan di sisi lainnya bertuliskan tulisan Sultan. Sebetulnya tidak ada yang bisa memastikan maksud dari A'la di satu sisi dan di sisi lainnya tulisan Sultan ini bermakna apa. Nama orang pasti gitu, tetapi ini siapa tidak ada yang bisa membuktikannya secara akurat. Hanya dibantu ya oleh bukti lainnya, meskipun bukti ini tidak kuat. Ini adalah nama seorang Perdana Menteri yang pernah memerintah kerajaan Perlak yang bernama Nurul A'la. Sementara di koin mata uang kupang itu ada tulisannya Dubirat Mursyid Am dan Shah Alam Barisyah. Dan diperkirakan ini adalah nama putri mahkota Sultan Makhdum yang memerintah dibantu sang adik yang bernama Abdul Aziz Shah. Sekali lagi, yang siapa nama orang yang ada di mata uang ini itu belum bisa dipastikan dan itu hanya perkiraan para ahli sejarah. Tetapi bahwa mata uang ini ada dan berasal dari kerajaan Perlak itu adalah benar. Dan untuk mata uang kuningan, dan kuningan ternyata terbuat dari tembaga katanya, di tulisan ini juga ada tulisan Arab tetapi belum bisa dipastikan tulisan apa yang tertulis di mata uang tersebut. Bukti kedua adalah ditemukannya makam Raja Benoa yang terletak di pinggir sungai Trenggulon. Menurut penelitian Dr. Hasan Ambari, diperkirakan makam ini sudah ada sejak abad ke-4 Hijriah atau tahun ke-11 Masehi. Tulisan-tulisan di batu nisan ini menggunakan tulisan Arab. Dan Benoa ini termasuk atau salah satu daerah yang berada di bawah kerajaan Perlak. Catatan bahwa Benoa ini adalah satu daerah yang ada di bawah kerajaan Perlak ada dalam catatan Idarul Haq fi Mamlakatil Perlah wal Fasik. Disinilah terdapat catatan, terdapat tulisan bahwa Benoa itu adalah salah satu daerah atau salah satu kawasan yang berada di bawah kerajaan Perlak. Bukti yang ketiga adanya kerajaan ini adalah stempel kerajaan. Dan sebagaimana koin mata uang, kemudian batu nisan, di stempel kerajaan ini juga terdapat tulisan Arab. Al-Wasik Billah, Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512. Dan lagi-lagi kerajaan bendahara ini atau daerah bendahara ini adalah daerah yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Perlak. Dan 3 bukti ini adalah 3 bukti yang sangat meyakinkan para ahli sejarah bahwa kerajaan Perlak ini ada dan lebih tua dari kerajaan Samudra Pasai. Ini tiga hal ini adalah 3 bukti yang sangat kuat. Berikutnya tentu saja ada bukti-bukti penunjang. Yang pertama adalah catatan dari orang Cina yang kali ini adalah seorang pabean. Catatan ini ada dalam buku yang diberi nama Sufanzi. Yang mencatatnya bernama Zahorugua tahun 1225 Masehi. Di catatan ini mengutip catatan lain atau mengutip perkataan dari seorang ahli geografi Cina yang mengatakan bahwa ada sebuah negeri Islam yang berjarak 5 hari perjalanan, 5 hari pelayaran dari Pulau Jawa pada tahun 1178 Masehi. Para ahli sejarah meyakini bahwa negeri Islam ini adalah kerajaan Perlak karena pada tahun itu dari Jawa ke kerajaan yang sudah diketahui terdekat yaitu kerajaan di daerah Brunei itu kemungkinan terkuat perjalanan atau pelayaran 5 hari itu adalah ke negeri Perlak. Bukti penunjang lainnya adalah
naskah Hikayat Aceh. Sebagaimana sudah saya katakan tadi di awal bahwa hikayat itu adalah rangkaian cerita, sastra, tetapi di dalamnya memuat catatan-catatan sejarah, hanya karena bercampur dengan dongeng sehingga tidak bisa dijadikan bukti utama, tetapi sebagai bukti penunjang ini tetap bisa dipakai. Di naskah Hikayat Aceh ini tertulis, Kesultanan Perlak berdiri di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Shah, di mana Sultan Alauddin Shah ini adalah raja pertama dari Kesultanan Perlak. Dalam hikayat ini juga dituliskan tentang seorang ulama yang telah berdakwah di sana sejak tahun 506 Hijriah atau sekitar tahun 1112 Masehi. Tidak ditemukan artefak-artefak atau bukti-bukti yang pasti tentang nama-nama raja Perlak ini, sehingga tidak bisa dikatakan atau tidak bisa saya share sekarang karena belum jelas atau belum pasti gitu ya kebenarannya. Ada memang kitab yang Idarul Haq itu, kitab Idarul Haq itu memuat nama-nama raja Perlak dari sejak berdiri hingga kerajaan ini selesai. Tetapi hanya sebatas itu yang disebutkan oleh sejarah. Namun anehnya, kalau Anda berkesempatan untuk membuka tentang sejarah kerajaan Perlak ini di media sosial atau bahkan di buku-buku sejarah anak-anak kita di kurikulum pelajaran sekolah di madrasah sanawiyah mungkin atau madrasah aliyah, yang membahas tentang kerajaan Perlak ini dibahas sangat gamblang dan sangat jelas. Bahkan kisah kerajaannya pun dituliskan seolah-olah sejarah kerajaan Perlak ini sudah bisa dipastikan bahwa kisah itu benar. Dan saya akan bacakan kepada Anda atau saya share kepada Anda tentang kisah yang beredar luas di kalangan atau beredar luas di media sosial ya, bahwa kerajaan Perlak ini adalah kerajaan yang didirikan oleh kaum Syiah. Kemudian pada satu masa digantikan oleh Sunni, dan satu masa lagi digantikan oleh Syiah, satu masa lagi digantikan oleh Sunni. Sehingga di antara pengikut Sunni dan Syiah ini, terutama di kalangan kerajaannya itu terjadi perebutan kekuasaan, hingga pada suatu masa mereka menjadi dua kerajaan yang terpisah, kerajaan pesisir dan kerajaan dalam. Kerajaan pesisir ini adalah kerajaan Syiah, dan kerajaan yang di dalam atau di daratan itu adalah kerajaan Sunni. Dan hingga pada akhirnya Sunni dan Syiah ini karena serbuan dari Sriwijaya itu menjadikan kerajaan ini hanya satu, yaitu pada akhirnya dipimpin oleh kerajaan Sunni sampai nanti bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Saya mencari fakta tentang data ini, apakah data ini benar atau tidak, bukan karena ini sekte Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, tetapi saya hanya ingin melihatnya dari sisi fakta sejarah. Dan setelah berhari-hari, berminggu-minggu saya mencari, memang tidak ditemukan fakta. Di bukti-bukti sejarah hanya sebatas yang tadi saya sebutkan. Buktinya hanya 3 bahwa kerajaan ini pernah ada. Bahkan nama-nama sultannya pun itu belum bisa dipastikan benar atau salah, karena faktanya hanya didapatkan dari catatan hikayat, catatan Darul Haq. Bahkan di situ pun tidak disebutkan aliran dari Perlak ini apakah Sunni atau Syiah. Dari yang menyebutkan bahwa kerajaan ini bermazhab atau beraliran Syiah, di situ dikatakan bahwa katanya ada seorang ulama dari Timur Tengah, dari Persia khususnya, yang pada saat Islam masuk ke Indonesia, Islam masuk ke Nusantara itu kan ketika masa dinasti, masa awal sekali ya, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian terus ulama itu datang pada masa dinasti Bani Umayyah. Kemudian ketika kerajaan ini berdiri atau beberapa tahun, 10 tahun, pokoknya sebelum kerajaan ini berdiri, di dunia Islam pada saat itu yang sedang berkuasa adalah kerajaan Bani Abbasiyah. Dan di Bani Abbasiyah ini ada seorang pemimpin khalifah yang bernama Al-Ma'mun. Dan pada masa Al-Ma'mun ini terjadi usaha perebutan kekuasaan dari keturunan Rasulullah yang bernama Ja'far Shadiq.
Dan Ja'far Shadiq ini didaulat oleh kaum Syiah sebagai imam ke-6 dari rentetan atau dari urutan imam-imam Syiah. Padahal Ja'far As-Shadiq rahimahullah sendiri tidak pernah mendeklarasikan bahwa dia bermazhab Syiah. Beliau bermazhab Syiah. Justru beliau memiliki gurunya itu langsung ke ulama-ulama Sunni yang sangat hebat, dan beliau juga melahirkan murid-murid yang sangat hebat dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan sekte Syiah. Jadi beliau saja tidak mengakui bahwa beliau Syiah. Tetapi yang mengatakan bahwa kerajaan Perlak itu didatangi oleh ulama Syiah awalnya, mereka mengatakan bahwa ada seorang ahli dakwah yang bernama Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq yang pada saat itu melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian dia katanya dibuang ke luar daerah, khususnya ke Nusantara, untuk berdakwah. Padahal pada faktanya yang pada saat itu memberontak kepada Al-Ma'mun, atau bukan memberontak ya, mendeklarasikan diri bahwa dia adalah khalifah, itu adalah kakek dari Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq, yaitu Ja'far Shadiq rahimahullah sendiri. Dan itu pun tidak dibuang, tetapi memang diasingkan, tetapi diasingkannya di situ juga gitu, di daerah Persia juga. Dan sumber lainnya mengatakan bahwa Ja'far Shadiq rahimahullah itu tidak pernah keluar dari daerah itu hingga anak cucunya. Sementara dari sumber Syiah yang saya baca itu mengatakan bahwa yang datang ke Perlak itu adalah cucu dari Ja'far Shadiq, yaitu Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq. Dan dia ialah yang memberontak, padahal yang memberontak itu adalah kakeknya, yaitu Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini saja saya sudah meragukan bahwa benarkah kerajaan Perlak ini beraliran Syiah. Tetapi kalau ada bukti yang mengatakan bahwa Perlak ini memang sektenya Syiah, dia beraliran Syiah, tidak mengagetkan juga, karena pada masa itu memang Syiah sedang gencar melakukan dakwah mereka. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana kita ketahui, bahkan kerajaan Bani Abbasiyah pada akhirnya juga dikuasai oleh Syiah. Sehingga banyak orang yang menyebutkan bahwa kerajaan Bani Abbasiyah itu terbagi dua, yaitu kerajaan Bani Abbasiyah dan kerajaan Buwaihah. Tidak mengagetkan juga karena di daerah di Timur Tengah sendiri, tepatnya di Mesir atau di daerah Afrika, berarti ya Mesir, juga pernah berdiri sebuah kerajaan Syiah, yaitu dinasti Ubaidillah. Banyak orang karena klaim bahwa Ubaidillah ini yang mendirikan dinasti Fatimiyah ini, mengatakan bahwa dia adalah keturunan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, sehingga dia menyebut kerajaannya adalah kerajaan Fatimiyah gitu. Sementara orang-orang Sunni tidak pernah mengakui bahwa itu adalah kerajaan Fatimiyah, sehingga kita sebagai Sunni menyebutnya sebagai kerajaan Ubaidillah. Dan kerajaan Ubaidillah ini atau dinasti Ubaidillah ini bersekte Syiah, dan dialah yang sebetulnya menjadi pencetus ya, atau bukan pencetus tetapi efek kupu-kupu, butterfly effect, yang kesananya itu akan mengakibatkan perang salib. Dan tentang hal ini sudah saya jelaskan di episode baca sejarah 2 hari yang lalu. Satu lagi bukti penunjang dari adanya kerajaan Perlak ini adalah yang lupa tadi saya sebutkan setelah hikayat negeri Aceh, atau yang terakhir adalah catatan Marco Polo. Catatan Marco Polo ini jelas sekali mengatakan bahwa dia datang di sebuah negeri yang bernama Perlak, dan rakyatnya itu sudah memeluk Islam. Demikian yang bisa saya bacakan kepada Anda semua tentang kerajaan Perlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Simak video baca sejarah saya berikutnya, karena hanya di sini Anda akan mendapatkan sejarah yang diambil dari sumber yang terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.